Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Ferry Saputra Nasution. Saya dari 4B, kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kopi yang ada di Kalimantan Barat. Nah, di sini saya akan langsung saja dalam proposalnya. Judul dari proposalnya adalah alat analisis produk kopi di Kalimantan Barat, yang saya beri nama produk kopi saya itu Raja Kopi. Oke, langsung kita masuk ke dalam daftar isi. Dalam proposal ini terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu gambaran umum bisnis, deskripsi produk, analisa pasar, promosi, kepemilikan usaha, kemudian analisa tempat, alat, peralatan dan perlengkapan, kemudian anggaran dana yang diajukan untuk peminjaman. Kita masuk ke latar belakang. Dalam latar belakang, yaitu kopi atau kopi SPP adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk dalam familia Tropicis dan genus kopi. Tujuan bisnis saya yaitu melakukan bisnis ini adalah sebagai upaya saya untuk belajar berwirausaha untuk mendapatkan hasil keuntungan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Selain itu juga untuk membantu membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran-pengangguran yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Lanjut, manfaat penulisan. Manfaat dari tulisan saya ini adalah untuk agar pembaca dapat mengetahui proses pembuatan kopi secara konvensional, agar pembaca memiliki konsep yang jelas mengenai bisnis kopi. Kemudian agar bisa menjadi inspirasi bagi para usahawan-usahawan muda seperti saya untuk membuka pikirannya, untuk membuka semua kesempatan yang ada. Next, gambaran umum bisnis. Gambaran umum bisnis saya yaitu untuk meliputi dari proses penggilingan kopi, mengopen kopi, penggilingan menjadi bubuk serta mengemas bubuk tersebut dalam kemasan. Lokasi untuk pabrik pembuatan bubuk atau pabrik kopi itu sendiri berada di daerah yang jauh dari pemukiman atau perkotaan, karena pabrik akan menghasilkan kebisingan yang tinggi. Selain itu juga saya memiliki tempat di daerah pedesaan, karena di samping dekat dengan bahan baku kopi itu sendiri, harga tanah di sana cukup murah dan dapat menyerap tenaga kerja dalam pedesaan tersebut. Kemudian fasilitas yang saya berikan yaitu kenyamanan dan pelayanan. Kemudian yang B, pekerja yang profesional. Kemudian alat dan peralatan perlengkapan untuk pembuatan kopi itu sendiri. Dalam di sini tertera yaitu ada jenis alat itu dibagi menjadi wadah, gunting, karung, tempat sampah, kemudian yang terakhir dan lain-lain itu seperti bahan-bahan pembantu atau pendukung lainnya. Kemudian peralatan utama atau mesin yang digunakan dalam pembuatan kopi itu sendiri seperti mesin penggiling dan oven kopi. Dan terakhir perlengkapan itu dikhususkan untuk kerja, terutama karyawan, seperti sepatu bot, sarung tangan, dan masker. Kemudian alat dan peralatan serta perlengkapan. Biaya langsung dalam usaha saya itu ada biaya gedung, biaya mesin, biaya oven, dan perlengkapan lainnya. Itu total semuanya yaitu sekitar 15.200.000. Kemudian biaya tidak langsung termasuk ada bahan baku kopi, bahan tambah, kemasan produk, itu semuanya kira-kira ada berjumlah 11.500.000. Langsung ke biaya operasional tiap bulan. Untuk biaya operasional tiap bulan itu ada biaya bahan baku, bahan tambah, kemasan produk, listrik, penyusutan, operasi penjualan, gaji pegawai, dan kira-kira pengeluaran dalam setiap bulan itu sekitar 13.900.000. Maksud dari proposal ini adalah peminjaman atau anggaran dana yang diajukan untuk donatur. Dari proposal ini yang saya mau ajukan adalah peminjaman atas alat kuali sebanyak 15, karena dari perusahaan kami sendiri itu kekurangan sekali peralatan kuali untuk merebus atau memasak bahan baku kopinya. Yang dapat saya simpulkan adalah satu,
mendukung konsep yang sudah disebutkan di atas bahwa pembuatan kopi tidak membutuhkan modal yang besar dan bahan dasarnya pun sangat sederhana serta mudah didapatkan, apalagi di daerah Kalimantan Barat yang iklimnya tropis seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu bahan pembuatan kopi memberikan omset yang cukup besar dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai titik impas. Dan yang terakhir, untuk proses pembuatan kopi yang konvensional seperti ini dibutuhkan cukup banyak tenaga kerja sehingga membuka lapangan pekerjaan serta dapat mesejahterakan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.